postingan yang memperlihatkan Ahyeon terakhir kali diunggah di Instagram Baby Monster pada tanggal 15 Juli lalu. Ada apa sih Ahyeon meninggalkan Baby Monster ya? Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar dunia perkepapan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun, langsung aja subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama kita akan membahas tentang Rowoon yang meninggalkan SF9. SF9 akan comeback sebagai grup beranggotakan 8 orang saja setelah satu membernya yaitu Rowoon meninggalkan grup tersebut. Di tanggal 18 September, label SF9 yakni FNC Entertainment mengumumkan kepergian Rowoon dari grupnya. Dan seperti inilah bagaimana pernyataan dari pihak agensi. Yuk mari kita baca bareng-bareng. Halo, ini FNC Entertainment. Kami menulis surat ini untuk memberitahu Anda tentang aktivitas SF9. Kontrak SF9 dengan kami berakhir pada tanggal 18 September. Setelah dipromosikan sebagai artis kami selama 7 tahun sejak debut grup pada tahun 2016, semua anggota memperbarui kontrak mereka dengan kami. Namun, grup ini akan memulai awal baru sebagai grup beranggotakan 8 orang, kecuali Rowoon. Rowoon akan fokus pada proyek individunya, termasuk acting. Semua anggota akan melakukan yang terbaik untuk penggemar mereka, meskipun mereka telah memutuskan untuk mengambil arah yang berbeda. Kami meminta dukungan kalian yang berkelanjutan untuk SF9 dan juga Rowoon. Terima kasih. Kemudian pada tanggal 18 September waktu Selatan, di hari yang sama dengan FNC Entertainment yang mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan grup, dia sudah merilis surat tangan di PNKP resmi. Dan seperti inilah bagaimana pesan yang sudah dituliskan oleh Rowoon. Halo, ini Rowoon. Saya banyak berpikir tentang kata apa yang harus saya gunakan untuk memulai. Sejujurnya, agak menakutkan untuk menulis sesuatu setelah sekian lama. Saya pikir saya sudah terbiasa bersikap lebih ketat pada diri sendiri di saat melakukan aktivitas dan menghadapi tantangan baru. Ada juga rasa frustasi karena tidak mampu menyelesaikan setiap kesalahpahaman besar dan kecil, dan sambil berpikir bahwa ketulusanku suatu hari akan tersampaikan. Hari-hari berlalu sementara aku fokus pada apa yang harus kulakukan segera. Tentu saja aku mengerti bahwa meskipun aku mendapat perhatian dan dukungan, aku juga bisa dibenci. Tapi menurutku aku agak lunak. Terkadang ketika kesalahpahaman muncul, Anda membutuhkan keberanian untuk mengatakan tidak. Namun beberapa hari terakhir ini saya selalu sibuk bersembunyi. Saya benar-benar minta maaf jika ada penggemar yang merasa sakit hati dan kecewa dengan sikap saya yang berpuas diri. Kalau kamu merasa asing dengan kelakuanku yang berbeda dari sebelumnya, kamu pasti juga pernah kecewa karena aku bersembunyi. Saya dengan tulus meminta maaf. Saya berpartisipasi dalam kegiatan yang dijadwalkan dengan hati yang bersyukur atas setiap kenangan berharga selama 7 tahun terakhir. Aku hanya dipenuhi rasa syukur di saat aku menulis ini dan mengingat kembali hidupku. Ini juga berkas semuanya. Tahun ini saya berusia 27 tahun dan saya ingin menghadapi tantangan baru. Aku pikir aku benar-benar bingung bagaimana harus berbicara, harus mulai dari mana, dan cerita seperti apa yang harus aku mulai. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa aku ingin mengumpulkan keberanian dan menghadapi tantangan baru. Harap berjaga-jaga agar Kim Seok-woo yang berusia 27 tahun dapat menjalani kehidupan yang bertanggung jawab. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana surat yang sudah dituliskan oleh Rowoon kepada para penggemar. Sementara itu, Yongbin yang merupakan leader dari SF9 melalui PNKP muncul usai Rowoon diumumkan resmi keluar dari grup tersebut. Ia memperlihatkan sisi leader yang kuat dan juga bisa diandalkan. Meskipun kini ia itu tengah vakum nih karena menjalani wamil. Yongbin muncul karena ia menyadari bahwa Fantasy atau fans SF9 itu pasti merasa terluka untuk saat ini. Ia khawatir suratnya itu bisa membuat para penggemar lebih terluka. Lebih lanjut, Yongbin menuliskan, "Halo Fantasy, ini Yongbin. Halo Fantasy yang pasti khawatir dan shock karena pengumuman. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku khawatir kalau aku lebih melukai kalian. Aku minta maaf karena tidak ada yang bisa aku lakukan ke Fantasy yang mendukung SF9, selain dengan membalas kalian dengan penampilan yang lebih baik." Yongbin kemudian bercerita ketika cuti wamil terakhirnya, ia tuh sempat berbincang dengan Rowoon. Obrolan dengan Rowoon dikatakan membuat Yongbin merasa campur aduk. Selanjutnya, idol tampan kelahiran 1993 itu memastikan akan terus mendukung Rowoon di masa depan. Lebih lanjut, Yongbin mengatakan, "Aku banyak ngobrol dengan Rowoon di cuti wamil terakhirku. Memang benar kalau hatiku berkonflik, karena di obrolan itu kami membicarakan banyak hal yang terjadi selama 7 tahun terakhir. Tapi aku akan terus mendukung masa depan Rowoon dengan harapan suatu hari nanti, kebenaran kami akan tersampaikan satu sama lain dan kami semua bisa tersenyum dengan cerah." Sang leader kemudian menutup pesannya dengan berjanji akan bekerja keras untuk para penggemar, sehingga ia berharap penampilan SF9 di masa depan akan dinantikan.
Aku yakin kalian sudah tahu, SF9 yang saat ini adalah semua hanya karena fantasi yang selalu memperhatikan dan mencintai kami. Bahkan di masa depan, kami akan terus memikirkan kalau SF9 ada karena fantasi ada. Dan kami akan menjadi SF9 yang bekerja keras. Jadi aku akan berterima kasih kalau kalian akan memperlihatkan kami di masa depan. Terakhir, fantasi yang patah hati, aku harap malammu tidak panjang. Terima kasih selalu. Next ke info berikutnya, ini ada berita duka datanya dari aktor No Young Kook yang dikabarkan meninggal dunia dikarenakan mengalami serangan jantung. Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan Korea Selatan. Media Osen secara eksklusif mengabarkan bahwa aktor senior No Young Kook telah meninggal dunia di usianya yang 74 tahun pada hari Senin tanggal 18 September 2020. Dilansir dari situs All K-pop, No Young Kook meninggal dunia karena serangan jantung pada Senin pagi. Sebelum menghembuskan napas terakhir, sang aktor diketahui sedang membintangi drama akhir pekan KBS yang bertajuk Live Your Own Life, yang mana saat ini sedang dalam periode tayang. Mendiang No Young Kook sendiri menjadi karakter pendukung utama nih. Live Your Own Life juga dibintangi oleh Ui, Ha-jun, dan Ko Ju-won yang baru mulai mengudara 2 episode sejak tanggal 16 September 2023 yang lalu. Media Hangkyung memberitakan bahwa tim produksi drama akan memberikan pernyataan resmi terkait kepergian sang aktor. Pihak produksi juga akan membuat keputusan mengenai bagaimana drama ini dilanjutkan tanpa kehadiran No Young Kook. Sementara itu, mendiang memulai debutnya sebagai bintang teater pada tahun 1967 dan menjadi aktor pada tahun 1975. Ia juga muncul di banyak serial drama dan juga film, termasuk The Scarlet Letter, Bravo, My Life, dan juga Taejong of Joseon. Sekali lagi, rest in peace. Kita doakan semoga beliau dapat ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Dan kita juga doakan semoga keluarga dan juga yang ditinggalkan dapat diberikan kesabaran dan juga ketabahan. Amin. Next ke berita berikutnya, datanya dari Ayeon nih yang makin jarang terlihat bersama dengan Baby Monster, terutama di saat menghadiri konser Blackpink Born Pink. Blackpink telah sukses nih menutup tour Born Pink dengan konser terakhir di Seoul, dan salah satu junior dari YG Entertainment yaitu Baby Monster terlihat di antara penonton. Namun sayangnya keberadaan Ayeon menjadi misteri di kalangan penggemar. Tidak terlihatnya Ayeon di antara Baby Monster memicu berbagai spekulasi. Penggemar pun sibuk menerka-nerka apakah Ayeon memang tidak jadi debut dengan Baby Monster atau sedang ada urusan lain. Meskipun demikian, keberadaan Ayeon masih simpang siur karena ada juga fans yang melihat Ayeon bersama dengan Asa di tribun penonton. Diskusi mengenai Ayeon juga bahkan menjadi trending topik loh di media sosial Twitter. Banyak loh yang menantikan kabar baik tentang Ayeon karena debut Baby Monster sendiri sudah sangat diantisipasi oleh penggemar. Dan coba kita baca seperti apa komentar-komentar dari fans. Yang pertama ada yang komen, ada apa sih Ayeon meninggalkan Baby Monster ya? Guys, siapa tahu Ayeon lagi sakit terus dia lagi recovery gitu. Beberapa hari yang lalu OP juga lihat Ayeon masuk gedung YG kan. Positive thinking yuk, bisa yuk. YG kamu ngapain? Jangan main-main dengan kami. Di mana Ayeon? Aku nggak tahu sih harus merasa apa. Kenapa ya mereka menyembunyikan Ayeon seperti ini? Ini mulai menyeramkan sekarang. Skenario kasus yang lebih buruk. Mungkin Ayeon tidak bisa debut dengan Baby Monster. Itu sebabnya debut mereka tertunda karena rekaman ulang dan syuting ulang. Jangan kayak gitu dong. Aduh, siapa sih yang buat spekulasi kayak gini? Enggak. Pasti Ayeon itu bakal debut sama Baby Monster. Sebelumnya, Ayeon juga telah menuai kekhawatiran penggemar usai jarang terlihat di berbagai konten grup. Dalam unggahan di Instagram, terlihat para anggota Baby Monster selain Ayeon kerap kali merekam berbagai konten, entah itu dance challenge dan juga yang lainnya. Namun sayangnya nih, postingan yang memperlihatkan Ayeon terakhir kali diunggah di Instagram Baby Monster pada tanggal 15 Juli lalu, di saat ia dan anggota lain menarikan lagu dari Dua Lipa. Banyak penggemar yang kemudian mempertanyakan di manakah Ayeon berada dan terus menyuarakan We Miss Ayeon di berbagai platform media sosial. Penggemar juga menuntut YG Entertainment untuk memberikan update terkait Ayeon yang kini jarang terlihat. Hilangnya Ayeon ini juga punya kekhawatiran dari penggemar mengingat beberapa waktu sebelumnya ia sempat terkandung skandal di saat bernyanyi di sekolahnya. Dalam penampilannya, Ayeon menyanyikan lagu dari Nicki Minaj yang bertajuk Feeling Myself. Namun sayangnya pada saat itu Ayeon menerima banyak kritik karena menyanyikan lirik lagu yang menyebutkan kata-kata rasisme atau N-word, yang mana ini tuh biasanya digunakan untuk menghina masyarakat kulit hitam. Sementara itu, Baby Monster telah dijadwalkan akan segera melangsungkan debutnya secepatnya pada tahun ini. Well, apapun itu kita harapkan yang terbaik saja untuk Baby Monster dan juga Ayeon. Semoga tidak terjadi apa-apa. Semoga Ayeon tidak keluar dari Baby Monster dan Baby Monster akan debut dengan 7 orang member. Yuk bisa yuk kawan-kawan, kita positive thinking, jangan sampai ada yang netting. Stay positive, okay? Well guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Sol Kim pamit. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada salah informasi. Tolong koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.